Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Airta Pertiwi dengan NPM 221506143 dari kelompok 1C. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dua contoh dari rangkaian counter. Untuk contoh yang pertama sendiri, itu merupakan rangkaian counter berjenis sinkronus, atau di mana sinkronus ini merupakan rangkaian counter di mana empat, di sini sudah ada 4 JK flip-flop. 4 JK flip-flop ini terhubung dalam satu sumber clock, atau iya, satu sumber clock saja. Di sini ada satu saklar yang terhubung ke 4 JK flip-flop. Jadi satu sumber clock ini dapat mengendalikan 4 flip-flop secara bersamaan. Nah, untuk jenisnya sendiri di sini merupakan synchronous up, di mana akan menghasilkan output dari minimum ke maksimum, atau akan menghitung secara naik. Jadi di sini outputnya akan bernilai 0,000 sampai hingga outputnya itu bernilai 1111. Nah, di sini bisa kita lihat ada tanda buletan. Buletan ini menandakan bahwa uh, clock ini memakai active low, di mana dia bakal ke-trigger kalau kita masukkan inputan saklarnya itu bernilai 0. Nah, sedangkan di sini ada tanda panah yang berarti dia akan selalu memberikan nilai input 1 ke JK flip-flop. Jadi 1 bakal selalu diinputkan ke JK flip-flop yang pertama ini. Kemudian kita akan coba run. Nah, kita trigger untuk yang pertama. Nah, bisa kita lihat ini menghasilkan output 0001. Di sini saya catat dulu ya, output pertama. Mengapa menghasilkan output demikian? Karena pada JK flip-flop yang pertama, ini mendapatkan inputan 1, J-nya 1, K-nya 1, sehingga akan menghasilkan keadaan toggle, di mana keadaan toggle ini akan menginverskan output sebelumnya. Jadi yang tadinya outputnya itu 0, diinverskan menjadi 1. Nah, sementara yang lain ini tetap 0 atau tidak berubah karena inputannya itu masih dalam keadaan 0, 0, di mana 0, 0 tersebut akan menghold output sebelumnya, jadi tidak ada yang berubah. Kemudian kita coba trigger yang kedua. Nah, kita catat terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama berubah dan yang kedua juga berubah, sementara yang lainnya ini outputnya tidak berubah. Nah, mengapa demikian? Karena untuk yang pertama sendiri, JK flip-flop yang pertama, itu tetap mengalami toggle, yaitu dia mendapatkan input 1, sehingga outputnya itu dari yang tadinya bernilai 1, itu toggle menjadi inverse, menjadi 0. Nah, sedangkan jika flip-flop yang kedua ini mendapatkan input dari output key pada JK flip-flop yang pertama. Jadi, kalau synchronous up ini, dia mendapatkan input, JK flip-flop yang lainnya ini mendapatkan input dari key ini, output key. Nah, di sini output key-nya ini bernilai 1 kan. Nah, 1 masuk ke JK flip-flop yang kedua dan menghasilkan toggle. Sehingga pada JK flip-flop kedua ini, dia menginverskan output sebelumnya. Jadi yang tadinya output sebelumnya itu 0 menjadi 1. Nah, sementara yang lainnya ini masih tidak berubah atau dalam keadaan 0 karena inputnya masih 0, sehingga masih menghold output sebelumnya. Kemudian untuk yang ketiga, sedikit lagi. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya itu bernilai 0011. Untuk yang ini itu untuk yang ini tidak berubah, sedangkan yang ini berubah lagi. Nah, di sini jika flip-flop pertama ini mengalami toggle lagi. Jadi karena memiliki inputan 1 sehingga mengalami toggle dong. Jadi dia menginverskan output sebelumnya dari yang 0 menjadi 1. Sementara yang kedua ini dia tetap bertahan outputnya 1 karena tadi itu sebelumnya output di sini kan 0 nih. Jadi output key yang sebelumnya ini 0. Nah, 0 masuk ke JK flip-flop yang kedua sehingga menghold output sebelumnya. Maka dari yang outputnya tadi itu 1, dia tetap bernilai 1 lagi. Nah, kemudian untuk yang output JK flip-flop yang lainnya ini tetap tidak berubah atau 00 karena inputannya ini masih dalam keadaan 00. Jadi masih menghold output sebelumnya. Kemudian kita coba trigger yang ketiga, yang keempat. Nah, di sini menghasilkan nilai 0100. Bisa kita lihat di sini. Nah, mengapa demikian?
Karena untuk jika flip-flop yang pertama sendiri, ini tetap mengalami toggle, jadi dari yang tadinya nilai outputnya itu 1, dia terinverse kan menjadi 0. Nah, untuk yang kedua ini sendiri, itu menghasilkan nilai 0, karena dia mengalami toggle. Nah, toggle tadi menginverse-kan output sebelumnya, tadi yang output sebelumnya itu bernilai 1, dia berubah menjadi 0. Nah, untuk yang ini, dia akhirnya berubah menjadi 1 karena akhirnya itu dia mendapatkan input dari hasil output gerbang N ini. Jadi, gerbang N ini mendapatkan input dari input JK ini, input JK filter yang kedua. Nah, di sini bernilai 1, mendapatkan input 1, 1, lalu di N kan, 1 dikali 1 menghasilkan nilai 1. Nah, inputan ini masuk ke JK flip-flop yang ketiga, dan akhirnya mendapatkan input 1, 1, dan kemudian menghasilkan toggle, kondisi toggle, di mana menginverse-kan output sebelumnya. Jadi yang tadinya output sininya 0 berubah menjadi 1 akhirnya. Nah, sedangkan yang ini tetap 0 karena memang inputnya itu masih dalam keadaan 0, 0. Jadi masih menghold output sebelumnya. Akan kita lakukan trigger yang ke-5. Nah, bisa kita lihat di sini menghasilkan output 0, 1, 0, 1. Mengapa demikian? Karena untuk yang di sini tetap mengalami toggle ya. Toggle itu berubah, jadi menginverse-kan output sebelumnya dari yang output sebelumnya itu 0, itu berubah menjadi 1. Kemudian yang ini itu bertahan 0 karena tadi output sebelumnya di sini tuh key-nya itu 0. Jadi di sini inputnya 0, 0 sehingga menghold output sebelumnya. Jadi tetap bertahan menjadi 0. Kemudian yang ketiga, ini sudah ada nilai 1, tetap bertahan, karena seperti tadi, outputnya di sini 0, jadi di sini inputannya 0, 0, maka dia bertahan, menghold output sebelumnya, 0, 0. Jadi di sini, dari yang outputnya itu 1, itu tetap menjadi 1, tidak berubah. Sementara yang ini, itu outputnya juga tetap 0, karena mendapatkan nilai input 0 dari sini. Tadi 0 kan di sini outputnya, 0, melewati gerbang N, 0 di N kan, 0 kali 0, maka menghasilkan output 0, sehingga di sini masih dalam keadaan 0, 0, maka tidak berubah, masih menghold output sebelumnya. Jadi nggak ada yang berubah. Kemudian kita lakukan trigger yang ke-6. Nah, bisa kita lihat di sini menghasilkan nilai 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, mengapa demikian? Karena yang ini tadi itu berubah lagi tentu, selalu mengalami toggle ya, kalau yang JK flip-flop yang pertama ini. Sementara yang ini, itu juga mengalami toggle, karena output sebelumnya itu kan key-nya ini 1, mengalir ke sini, 1, 1, maka akan toggle, maka akan menghasilkan nilai output 1, dari yang sebelumnya itu 0. Kemudian untuk yang sini, itu karena outputnya tadi itu sempat 0 di sini, 0, 0, maka di sininya itu 0, 0, maka masih menghold output sebelumnya, sehingga dari yang tadi outputnya itu 1, dia tetap 1, itu nggak berubah. Kemudian untuk yang ini, itu sama, masih dalam keadaan inputnya 0, 0, sehingga menghold output sebelumnya, jadi mana output sebelumnya itu 0, tetap tidak berubah, masih menjadi 0. Dan nah, di sini sudah menghasilkan output seperti ini, 0, 1, 1, 1. Nah, mengapa menghasilkan output seperti ini? Karena di sini bisa kita lihat, untuk jika flip-flop yang pertama ini masih dalam keadaan toggle, di mana dia masih menginverse-kan output sebelumnya. Jadi ini selalu dalam keadaan toggle. Dari yang tadinya nilai outputnya 0 masih menjadi 1. Nah, untuk jika flip-flop yang kedua ini sendiri, itu bertahan outputnya itu 1 eh, karena nah, selanjutnya ini tetap terus berubah sampai akhirnya outputnya menjadi 1, 1, 1, 1. Nah, seperti ini.
Jadi sampai outputnya itu maksimal atau mencapai batas maksimum yaitu 1, 1, 1, 1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan beralih ke selanjutnya kita akan beralih ke rangkaian counter. Selanjutnya kita beralih ke rangkaian counter dari asynchronous up. Jadi di sini asynchronous up sendiri merupakan salah satu jenis rangkaian counter di mana setiap rangkaian JK flip-flop ini itu hanya satu yang terhubung ke sumber clock-nya. Jadi rangkaian yang lainnya ini mendapatkan input dari output sebelumnya. Dari output keybar ini. Nih, keybar. Bentar ya. Nah, untuk yang kedua sendiri sudah ada rangkaian counter dari asynchronous up, di mana hanya salah satu JK flip-flop yang terhubung ke salah satu sumber clock. Sementara JK flip-flop yang lainnya ini itu mendapatkan input dari output sebelumnya, yaitu dari output keybar. Nah, di sini sudah ada di tiap JK flip-flopnya bisa kita lihat ada panas seperti ini di keempatnya, itu merupakan menandakan selalu diberi nilai input 1 pada setiap JK flip-flop. Nah, sekarang kita run, karena ini merupakan salah satu jenis dari active high, maka dia akan selalu ke-trigger ketika switch-nya ini kita kasih inputan 1. Nah, di sini kita kasih input 1. Nah, di sini sudah berubah, outputnya menjadi 0, 0, 0, 1. Kita catat terlebih dahulu. Nah, mengapa outputnya demikian? Karena di sini yang terhubung dengan sumber clock itu hanya yang pertama, yang JK flip-flop yang pertama. Di sini diberi nilai 1, 1 sehingga JK flip-flop mengalami toggle, yaitu akhirnya menginverskan output sebelumnya. Jadi yang tadinya output sebelumnya itu 0, itu berubah menjadi 1. Sementara yang lainnya tidak berubah karena dalam keadaan belum terhubung ke clock atau belum dinyalakan gitu. Nah, selanjutnya kita coba run yang kedua. Nah, di sini sudah berubah. Yang ini berubah menjadi 0. Sementara yang kedua, ini JK flip-flopnya berubah menjadi 1. Jadi di sini, dia akhirnya mendapatkan output dari keybar ini. Jadi keybar ini kan 1 tadi outputnya. Itu terhubung ke sini, dan akhirnya satunya ini menyalakan, keybar ini menyalakan clock di JK flip-flop yang kedua ini, sehingga dia mengalami toggle karena inputnya 1, 1, mengalami toggle dan menginverskan nilai sebelumnya. Jadi yang tadinya nilainya 1 itu berubah dari yang tadinya nilainya 0 itu berubah menjadi 1. Sementara yang sebelumnya tadi bernilai 1 itu berubah menjadi 0. Nah, untuk yang lainnya ini dia masih dalam keadaan belum terhubung dengan clock karena belum dapat inputan lah dari kibar yang ini, kibar yang ini. Jadi untuk dua ini masih dalam keadaan menghold output sebelumnya atau tidak berubah. Kemudian kita run lagi. Nah, di sini bisa kita lihat menjadi 0, 0, 1, 1. Nah, mengapa demikian? Karena untuk yang pertama tadi itu akan selalu mengalami nilai toggle. Jadi di sini dari yang tadinya 0 berubah menjadi 1. Karena akan selalu secara otomatis terinverse outputnya. Sementara untuk jika flip-flop yang kedua, ini tetap bertahan menjadi 1 karena output dari keybar ini tadi 0. Jadi di sini tidak menyala clock-nya sehingga tidak mengalami perubahan apa-apa. Sehingga dari yang output sebelumnya itu 1, dia tetap menjadi 1. Nah, untuk yang lainnya ini, dia masih belum berubah, masih dalam keadaan 0, 0. Selanjutnya,
Nah, di sini bisa kita lihat yang ini sudah mulai bisa berubah menjadi 1, sementara 2 ini tetap berubah menjadi 0, sementara yang ini tetap menjadi 0. Nah, di sini dalam keadaan outputnya itu 0, 1, 0, 0. Mengapa demikian? Untuk yang ini tadi seperti biasa itu selalu mengalami toggle, yaitu terinverse output sebelumnya. Jadi yang tadinya outputnya 1 itu menjadi 0. Sementara untuk yang jika flip-flop yang kedua ini, itu mengapa dia menghasilkan nilai 0, karena input jika-nya ini sebelumnya ini 1 kan. Jadi dia mengalami toggle, jadi dari yang output sebelumnya 1 berubah menjadi 0, terinverse. Kemudian untuk yang ini, nah dia mulai nih mendapatkan input dari output keybar yang ini. Jadi output keybar ini kan tadi 1 tuh. 1 masuk ke sini, mengalami clock-nya ini nyala, dan akhirnya dia mengalami toggle. Nah, di mana dari yang output sebelumnya 0 berubah menjadi 1. Nah, untuk jika flip-flop yang terakhir ini masih tidak mengalami perubahan karena clock-nya ini belum ternyalakan gitu. Karena kita nyalakan lagi. Nah, di sini tetap yang pertama tetap berubah, toggle tetap mengalami toggle seperti biasa. Sedangkan yang kedua ini mengalami nilai 0, tetap bertahan karena tadi output keybar ini 0. Jadi di sininya nih clock-nya tidak menyala dan akhirnya tetap tidak berubah outputnya, tetap menjadi 0. Kemudian untuk jika flip-flop yang ketiga ini, dia juga tetap bertahan menjadi 1 karena input keybar ini 0. Jadi ini juga clock-nya tidak menyala sehingga keadaannya tidak berubah. Tetap menghold output sebelumnya di mana output sebelumnya 1 sehingga tidak ada perubahan. Kemudian untuk yang jika flip-flop yang keempat ini juga tidak ada perubahan. Nah, di sini sudah bisa kita lihat menghasilkan nilai outputnya 0, 1, 1, 0. Dan mengapa demikian? Untuk yang pertama sendiri seperti biasa, memang jika flip-flop utamanya akan selalu mengalami toggle. Lalu, jika flip-flop yang kedua ini menghasilkan nilai 1, itu karena dia mengalami toggle, jadi dari yang output sebelumnya 0, dia berubah menjadi 1, karena terinverse. Kemudian yang ketiga ini, dia tetap bertahan 1, karena tadi sempat kan keybar ini outputnya 0, jadi sehingga di sini tidak menyala, maka dia tetap tidak berubah. Tetap dari yang output sebelumnya 1, dia tidak berubah, tetap menjadi 1. Nah, untuk yang jika flip-flop yang keempat ini masih tidak berubah juga, karena clock-nya di sini masih belum ternyalakan gitu. Nah, untuk yang kemudian menghasilkan output 0, 1, 1, 1. Seperti biasa, ini selalu mengalami toggle, jadi selalu berubah. Sementara yang ini, dia tetap bertahan 1 karena output sebelumnya tadi 0 kan. Jadi di sini keyboardnya 0, inputnya 0, 0, maka di sini menghold output sebelumnya. Jadi yang tadinya outputnya 1, dia tidak berubah, tetap menjadi 1. Sementara yang ini, itu juga sama, karena yang jika flip-flop yang keduanya ini tidak berubah, ini juga tidak berubah. Jadi tetap menghold output sebelumnya, di mana output sebelumnya 1, maka eh, karena menghold atau bertahan gitu, jadi tetap outputnya 1. Sementara yang di sini juga tetap tidak berubah. Nah, kemudian setelah ini baru dia berubah menjadi 1, 0, 0, 0. Mengapa demikian? Karena kalau yang di sini tadi kan emang selalu mengalami toggle. Emang selalu secara otomatis terinverse outputnya, jadi selalu berubah. Sementara yang ini, itu tadi tadi itu karena di sini outputnya nih menghasilkan nilai 1, kibarnya, di sini masuklah clock yang nyala sehingga mengalami toggle. Nah, terinverse lah output sebelumnya dari yang 1 menjadi 0. Nah, jika flip-flop yang ketiga nih ikut terimbas, ikut terpengaruh dari output kibar yang ini karena ini menghasilkan nilai 1 tadi. Nah, di sini terinput lah clock-nya ini. Jadi ke-triggered sehingga mengalami toggle, yaitu di mana akan menginverse karena output sebelumnya. Jadi yang tadinya itu outputnya itu 1, dia berubah menjadi 0. Nah, sementara yang jika flip-flop yang keempat ini akhirnya ikut terpengaruh juga karena output kibar yang ini itu tadi kan 1 tuh. Nah, 1 ini masuk ke sini sehingga
sehingga men-trigger jika flip-flop yang keempat, sehingga jika flip-flop yang keempat ini mengalami tugel. Tugel tersebut akhirnya menginversekan output sebelumnya. Jadi yang tadinya output di sini 0 berubah menjadi 1 akhirnya. Nah, teruslah siklusnya seperti itu sampai dia akhirnya outputnya itu menjadi 1, 1, 1, 1. Menjadi mencapai batas maksimum yaitu 1, 1, 1, 1. Oke, baik. Sekian penjelasan video saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum